Saya menyampaikan materi halal bihalal dalam perspektif komunikasi, sejarah, dan dakwah. Materi ini juga sudah saya tulis di buku saya, Komunikasi Perspektif Indonesia. Silakan membacanya. Masyarakat Islam di Indonesia atau dikenal dengan Nusantara punya tradisi budaya beragama Islam yang khas bernama halal bihalal. Disebut tradisi karena dilakukan turun-temurun tiap Idul Fitri dan Lebaran setiap tahun. Halal bihalal disebut budaya beragama karena merupakan hasil budidaya dan akal pikiran umat Islam di Nusantara untuk menjalankan syariat agama Islam. Apa syariat Islamnya? Yakni bermaaf-maafan, bersilaturahmi, makan bersama, guyub rukun harmoni dengan sesama muslim dan anak bangsa, bahkan ada yang saling menyumbang konsumsi atau bersedekah. Semua syariat tersebut dikemas dalam wadah komunikasi yang disebut halal bihalal, yakni diadakan khusus di Idul Fitri atau Lebaran. Halal bihalal disebut wadah komunikasi karena berisi berbagai aktivitas penyampaian pesan komunikasi, yakni berkumpul bersama dalam satu ruangan, bersalaman, bermaafan, saling tegur sapa, bersilaturahmi, doa bersama, dan makan bersama. Disebut wadah komunikasi dakwah karena tujuan utama proses komunikasinya adalah mengharapkan ridho dan keberkahan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakteristik berkumpul bersama dalam satu ruangan dengan ditentukan waktunya, inilah yang membedakan halal bihalal dengan unjung-unjung atau berkunjung dari rumah ke rumah. Disebut budaya beragama karena wadah komunikasi halal bihalal ini termasuk istilah halal bihalalnya tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi memang mengajarkan bermaafan dan bersilaturahmi, tetapi Kanjeng Nabi tidak melakukan kegiatan bermaafan dan silaturahmi lewat halal bihalal yang sama persis dengan masyarakat Islam di Indonesia ini, sehingga benar-benar merupakan hasil budidaya dan akal pikiran atau budaya masyarakat Islam di Nusantara ini. Jadi halal bihalal sebagai wadah komunikasi adalah bid'ah hasanah atau kreativitas yang baik atau inovasi sosial karena menyampaikan pesan bermaafan, bersilaturahmi, bersedekah, dan keguyuban harmoni. Dalam jejak sejarah komunikasi yang saya temukan pada tahun 1344 Hijriah atau 1926 Masehi, saya menemukan surat kabar Suara Muhammadiyah. Di situ dapat dideskripsikan bahwa istilah halal bihalal pernah disebut alal bahalal, yakni ucapan selamat Idul Fitri dan permohonan maaf. Ucapan alal bahalal ini bisa lewat iklan surat kabar. Halal bihalal dalam bentuk seperti sekarang, yakni berkumpul bersama, saling memaafkan dan silaturahmi, mulai muncul dikenalkan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang menjelang tahun 1950. Kiai Wahab yang juga sebagai salah seorang dari 3 pendiri Nahdlatul Ulama mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk mengadakan halal bihalal sebagai sarana ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Watoniyah mengatasi konflik politik yang dihadapi pemerintahan Bung Karno saat itu.
Halal bihalal adalah wadah komunikasi meraih tujuan menjaga ukhuwah atau persaudaraan bangsa dan wadah merontokkan dosa antar sesama keturunan Nabi Adam alaihissalam. Yang ikut halal bihalal pun bukan hanya umat Islam, warga dan karyawan beragama lain juga sering ikut. Dua tujuan inilah yang membuat halal bihalal harus dilestarikan. Alhamdulillah, dengan adanya halal bihalal membuat kita bisa bersalaman berulang kali sehingga dosa makin rontok. Di tingkat RT, RW, desa atau paguyuban haji, paguyuban gowes dan lain-lain, masyarakat urunan untuk konsumsi halal bihalal. Halal bihalal pun menjadi kegiatan resmi di kantor-kantor pemerintahan, mulai kelurahan, BUMN hingga istana negara. Dan halal bihalal dibiayai oleh APBD atau APBN, dan di perusahaan swasta dibiayai oleh dana organisasi. Demikian kajian tentang halal bihalal yang juga sudah saya tulis dalam buku saya ini, Komunikasi Perspektif Indonesia. Silakan membacanya. Semoga bermanfaat, karena halal bihalal adalah wadah komunikasi yang khas negara kita Indonesia atau Nusantara ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.